Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita ada lagi dalam renungan firman Tuhan di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Firman-Nya berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita hati yang sehat. Kita terus belajar dan terus bergumul, berjuang, dan berusaha supaya kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Lalu hati yang sehat itu hati yang seperti apa? Yang pertama adalah hati yang mengasihi Tuhan. Jadi salah satu parameter indikator dari hati yang sehat adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu adalah hati yang secara total, secara powerful sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dalam ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu harus sesungguh-sungguhnya dan sepenuh-penuhnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berarti juga bahwa tidak boleh ada Allah yang lain. Kita hanya menyembah kepada Tuhan, ya hanya kepada Tuhan saja, pencipta alam semesta, dan tidak boleh kepada Allah-Allah yang lain. Itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saya percaya ini salah satu indikator dari hati yang sehat, yang terus kita usahakan, kita pergumulkan, dan kita terus doakan supaya Tuhan beri kita hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Wujud konkret dari kita mengasihi Tuhan, ya pasti kita akan melaksanakan firman-Nya. Wujud konkret dari kita mengasihi Tuhan adalah ya kita akan rajin sembahyang, kita akan rajin baca firman, kita akan rajin berdoa. Itu wujud dari hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu wujud nyata konkret dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itulah hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sehat adalah ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hati yang sehat yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita berkata saya mengasihi Tuhan sementara kita membenci sesama. Tidak bisa juga kita hanya mengasihi sesama kita sementara kita tidak mengasihi Sang Pencipta. Jadi dua hal ini adalah tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam ayat tadi ini hukum yang sama. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan karena itu kita terus juga berusaha supaya kita memiliki hati yang mengasihi sesama. Karena hati yang mengasihi sesama itu indikator dari hati yang sehat. Apa wujud nyata dari kita mengasihi sesama kita? Ya kita tidak berbuat jahat kepada sesama, kita tidak mencuri milik sesama, kita tidak menyakiti hati sesama kita. Tapi sebaliknya kita terus berbuat kebaikan kepada sesama kita terus menolong sesama kita, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Tidak boleh ada benci kepada sesama. Karena kalau kita benci kepada sesama, itu hati yang tidak sehat, siapapun dia. Jadi mari kita terus belajar dalam hidup kita supaya Tuhan berikan kita hati yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tolok ukur dari mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Jadi seperti kita menyayangi diri kita, seperti kita mengasihi diri kita, ya seperti itulah kita mengasihi sesama kita.
Kalau kita ingin ditolong, ya mari kita juga menolong. Kalau kita tidak ingin disakiti, ya kita tidak boleh menyakiti. Jadi tolok ukur mengasihi sesama ya seperti diri sendiri. Kita seringkali tidak senang disakiti, sementara kita banyak menyakiti orang. Kita tidak senang ditipu, sementara kita banyak menipu orang. Itu tidak seperti itu, mengasihi sesama. Tolok ukurnya adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau dikasihi, ya mari kita mengasihi. Kalau kita mau dihargai, ya mari kita menghargai. Kalau kita mau dihormati, ya mari kita menghormati. Itu implementasi nyata dari kita mengasihi sesama kita. Itu berarti bahwa sebagai umat dijauhkan Tuhan dari kita. Hati yang selalu benci, dendam kepada sesama. Karena itu hati yang tidak sehat. Itu merugikan diri kita sendiri. Kebencian itu menunjukkan kita ini punya cacat moral di hadapan Tuhan. Jadi sebagai umat kita diperintahkan Tuhan untuk bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mau mengasihi sesama kita. Karena itulah hati yang sehat di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini, berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah hari ini, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman.